Menopang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional, maka daya beli masyarakat menjadi penting bagi ekonomi Indonesia. Rilis data terbaru Bank Indonesia menunjukkan indeks kepercayaan konsumen domestik pada Januari 2017 mengalami penurunan meski tipis dengan ekspektasi ekonomi menghadapi tekanan sepanjang 6 bulan ke depan. Lantas apa penyebab masyarakat Indonesia cenderung akan menahan belanja? Kota mana di Indonesia yang paling irit belanja? Galau belanja konsumen Indonesia. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa kami memiliki data yang dirilis oleh Bank Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya masyarakatnya selalu senantiasa menjadi langganan dengan indeks kepercayaan konsumen. Sederhananya, apa itu sebenarnya indeks kepercayaan konsumen atau indeks keyakinan ya, ini saya mohon maaf, keyakinan konsumen itu adalah kepedean kita untuk belanja gitu loh. Kita mengeluarkan uang, kita yakin bahwa kita akan baik-baik aja setelah kita belanja, bukan setelah belanja kita akan bangkrut gitu. Nah, indeks ini penting untuk dihitung. Mengapa? Karena 54%, rilis data BPS terbaru juga menunjukkan 54% lebih dari separuh ekonomi Indonesia tumbuh akibat rajinnya kita berbelanja, masyarakat Indonesia berbelanja. Maka ketika daya beli atau belanja tersebut terganggu, maka pasti juga akan mengganggu berbanding lurus dengan PDB ataupun target pertumbuhan ekonomi pemerintah sepanjang tahun 2017. Kita lihat bersama. Ini adalah data yang dirilis oleh Bank Indonesia yang bergaris hijau, mungkin agak terlalu kecil. Kita lihat ini adalah indeks ekspektasi konsumen. Ekspektasi artinya ke depan. Jadi di masa depan, beberapa periode ke depan, masyarakat Indonesia yakin nih dengan kondisi ekonomi Indonesia akan seperti apa. Kemudian ada indeks keyakinan konsumen, ini adalah percaya dirinya masyarakat ataupun kita untuk berbelanja. Kemudian adalah indeks ekonomi saat ini. Jadi ketiga variabel ini dibandingkan oleh Bank Indonesia untuk menemukan kunci seperti apa kira-kira salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi ini akan stabil atau akan mengalami gejolakkah dia di beberapa waktu mendatang. Kita lihat bersama. Untuk ekonomi ataupun indeks ekspektasi konsumen itu berbanding lurus sebenarnya ya. Jadi ketika 126,4, 115,3, 115,3 itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di 115,4 tapi masih relatif stabil ya. Di atas 100 itu berarti masih doyan belanja ya. Iyalah ya. Kita kalau online aja tuh pasti ngeceknya toko-toko online. Kalau cewek tuh biasanya untuk kosmetik atau produk-produk wardrobe ya yang paling kalau ada diskon-diskon atau giveaway time gitu biasanya pasti akan belanja. Cowok juga nggak mau kalah kan, sekarang mereka juga hobi belanja ya, apa tuh wadoyok yang kayak gitu-gitu kan juga membuat mereka belanja ya, atau otomotif ya, mereka suka tuh menghabiskan uangnya untuk otomotif misalnya. Dan kemudian ada indeks ekonomi saat ini di 104,2. Nah ini mencerminkan masyarakat Indonesia masih ingin berbelanja, masih mau berbelanja, tapi mereka sudah mulai mewaspadai suatu hal. Apa yang mereka waspadai? Kita ke sini. Tren indeks ekspektasi konsumen. Jadi kita lebih ke depan karena kita ekonomi dan bisnis, so we are following the money. Jadi kita ingin mengetahui kemana aliran uang untuk beberapa waktu ke depan. Kita lihat bersama. Untuk data ini, jadi ada 3 yang diambil oleh Bank Indonesia. Ekspektasi penghasilan. Anda pasti punya ekspektasi penghasilan, mungkin bagi yang memang hidupnya itu penuh dengan disiplin bahwa 6 bulan lagi tahun depan saya harus punya kenaikan gaji 50%. Atau misalnya selain gaji, saya misalnya punya side job ya atau apalah namanya yang side income gitu yang bisa menambahi penghasilan Anda per bulan. Jadi ekspektasi penghasilan itu mengalami penguatan. Kita lihat ini adalah periode hingga Januari 2017 misalnya. Ini mengalami kenaikan, artinya ada optimisme yang tumbuh di sana. Kemudian ekspektasi ketersediaan tenaga kerja juga tumbuh positif, 111,3 indeksnya, tapi ini yang harus diwaspadai. Kita lihat bersama, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan. Dari 132,3 indeksnya turun menjadi 125,1 indeks untuk ekspektasi kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu misalnya orang yang buka usaha ataupun bisnis baru, baik startup ataupun enggak. Tapi itu menjadi salah satu warning pemerintah. Ada yang menghold untuk aktivitas usaha. Pasti something is happening. Kenapa para pengusaha menahan ataupun para responden yang dilakukan di 18 kota besar di Indonesia oleh Bank Indonesia memutuskan ataupun juga menjawab bahwa ekspektasi kegiatan usaha mereka mengalami penurunan pada Januari 2017. Lalu bagaimana yang akan terjadi pada 6 bulan ke depan? Kita lihat bersama ekspektasi, dan ini dia ekspektasi tabungan ini sepanjang 6 bulan ke depan. Kita lihat bersama, responden menunjukkan bahwa
akan mengalami penurunan baik untuk tabungan dan juga untuk pinjaman. Menjadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan sehingga masyarakat Indonesia menahan uangnya untuk ditabung atau menahan uangnya untuk minjam gitu loh, untuk kredit. Pasti ada sesuatu hal kan? Ini dia. Inilah yang ditemukan oleh Bank Indonesia. Jangan lupa pemerintah memastikan akan ada kenaikan tarif tenaga listrik TDL secara gradual setiap 3 bulan sekali. Dan ini menjadi dalam tanda petik tantangan daya beli masyarakat. Gini loh, misalnya bisa setiap bulan kita bayar listrik tuh misalnya 400.000. Ketika TDL naik, per bulan kita jadi 600.000 per bulan untuk bayar listrik. Biasanya 200.000-nya, jadi begini, biasanya kita 400.000 nih. Ini yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita harus bayar 600.000. Nah ada selisih 200.000 kan? Selisih inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk belanja. Nah ketika masyarakat Indonesia belanja, ekonomi akan tumbuh. Karena lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi kita berasal dari belanja. Tapi ketika ini kemudian tidak ada karena harus mengeluarkan anggaran tarif dasar listrik ataupun bayar listrik per bulan jadi 600.000, hati-hati loh, 200.000 per konsumsi rumah tangga itu akan sangat signifikan bila dikalikan dengan populasi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, utamanya kontribusi daya beli ataupun juga konsumsi rumah tangga yang tadi 54%. Goyang saja lebih dari separuh, maka akan goyang juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurut APBN 2017 ada di level 5,1%. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan bakar minyak BBM ketika pemerintah melepas ke mekanisme pasar, harga minyak mentah dunia saat ini sudah lebih dari $50 per barrel, tidak lagi di bawah $50 Amerika per barrel, intinya sudah ada kenaikan, maka akan naik juga nih harga bahan bakar minyak. Bahan bakar BBM kan kita perlu ya, saya ke kantor juga perlu BBM. Either saya naik kendaraan sendiri atau saya menggunakan transportasi online atau apapun namanya, tapi itu akan menambah biaya transportasi, belanja transportasi gitu loh. Itu juga akan sangat berpengaruh. Jangan lupa juga ibu-ibu rumah tangga pasti sudah tahu LPG itu juga untuk 12 kilo, untuk 3 kilo akan mengalami kenaikan harga. Beban-beban inilah yang mengakibatkan alokasi yang harusnya untuk belanja sekarang ditarik untuk mereka bayar operasional mereka per bulan. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dengan daya beli masyarakat karena survei ini bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat pemerintah bisa memetakan stimulus apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu saya mengajak Anda untuk melihat sebaran indeks keyakinan konsumen ini untuk bisa melihat wilayah mana, kota mana di Indonesia dari 18 kota yang disurvei yang paling rajin belanja dan yang paling tertekan keinginan mereka untuk belanja. Kita lihat bersama. Yang tertinggi Makassar. Makassar masih yang paling rajin untuk belanja. Masyarakat Makassar tampaknya royal ya untuk belanja ya. Terbukti indeksnya itu paling tinggi. Nomor 2 tertinggi yaitu di 20,7 indeksnya. Yang pertama yang menarik justru Ambon ya. Pasti ada sebuah aktivitas ekonomi baru, pembangunan infrastruktur baru yang memberikan multiplier effect biasanya sehingga membuat Ambon berada pada posisi pertama dengan indeks keyakinan konsumen pada Januari 2017 di 22,1 pada posisi pertama. Lalu DKI Jakarta 13,2 berada pada posisi ketiga, ibu kota berada pada posisi ketiga dan biasanya pilkada atau beberapa aktivitas hari besar akan memberikan pengaruh signifikan untuk belanja di Jakarta. Lalu di wilayah mana yang paling irit nih belanjanya? Ternyata yang paling menahan beli itu adalah Samarinda loh. Terkoreksi 31,7. Jadi mereka tuh menahan daya beli mereka hingga di level 31,7. Kemudian Banten. Aneh ya, Banten ini padahal kita tahu Cengkareng ada di Banten. Kemudian apa lagi? Ada banyak pusat-pusat properti ya. Perusahaan-perusahaan properti besar itu di Serpong itu kan banyak juga ya. Tapi kenapa mereka mengalami pelemahan ya untuk belanja konsumen 16,7. Ini akan berpengaruh, kita bisa lihat data nanti penjualan produk-produk properti developer-developer raksasa yang ada di wilayah Tangerang Selatan atau Tangerang misalnya, itu juga menarik untuk kita telisik lebih dalam. Dan kemudian Medan berada pada posisi ketiga yang paling males belanja ya, terkoreksi 13,9 indeksnya. Artinya untuk orang bisnis ini penting, dia akan buka misalnya yang punya mall, saya akan buka mall di mana. Ini akan terlihat masyarakat mana yang paling doyan belanja. Untuk usaha retail, survei Bank Indonesia bisa menjadi acuan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda ke depan. Dan untuk konsumen,
Ini menarik untuk kita aplikasikan ke diri kita. Apakah kita masih rajin belanja dan apakah kita optimistis? Gak apa-apa kok saya belanja hari ini karena beberapa waktu ke depan saya pasti punya penghasilan yang bisa mengkompensasi pengeluaran saya hari ini.